nelayan itu tidak semua nelayan mempunyai fasilitas seperti yang cold chain harapkan, yang seperti bagaimana kualitas perikanan itu didistribusikan. Nah, kenapa Polkur ini adalah yang mana Indonesia dibagi dalam 6 zona. Ikan nanti akan ditangkap di zona tersebut, didaratkan di zona tersebut, setelah diolah baru boleh ditransportasikan, didistribusikan di zona yang lain. Kita lihat ada peluang-peluang dari angkutan yang berbasis moda kereta api saat ini untuk hasil budaya tangkap dan perikanan itu belum optimal. Nah, ini peluangnya ada. Nah, target kami adanya pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Indonesia adalah negara penghasil ikan kedua terbesar di dunia, baik hasil perikanan tangkap maupun hasil perikanan budidaya. Ikan merupakan komoditas yang banyak diminati masyarakat sebagai sumber protein utama. Bagi miliaran orang di seluruh dunia, komoditas perikanan memainkan peran penting dalam memastikan ketahanan pangan global. Namun, dengan potensi perikanan yang dimiliki, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya persoalan distribusi logistik. Produktivitas ikan yang besar seringkali menjadi sia-sia karena sistem distribusi yang belum lancar, mulai dari biaya operasional yang mahal hingga durasi pengangkutan yang tidak pasti. Hal tersebut berdampak pada harga ikan yang tidak stabil. Karena Indonesia itu kan negara kepulauan. Negara kepulauan ini menjadi satu tantangan cukup tinggi ya terkait dengan logistik. Ya, kita harus melalui laut, kadang ada yang bisa diberikan dengan udara, kadang ada dengan moda darat. Nah, sehingga ketika kita bicara logistik perikanan, ketiga moda ini harus bisa terintegrasi dengan baik. Nah, inilah satu tantangan. Agar produk perikanan bisa dinikmati secara merata oleh konsumen, distribusi produk perikanan yang tepat waktu, efektif, serta berbiaya terjangkau menjadi keinginan semua pihak. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengatasi permasalahan distribusi produk perikanan adalah melakukan kerjasama dengan kereta api logistik. Karena kereta api sendiri kan satu jaringan transportasi darat yang sudah terbangun, yang terhubung antar kota ini misalnya, ya. Dan itu juga dengan melihat kinerja KAI yang semakin baik, ketepatan waktu, ketepatan layanan, ini menjadi penting. Nah, ini ya. Sementara juga KAI juga mempunyai satu divisi khusus untuk logistik, kayak satu usaha untuk logistik, dan kami diskusi dengan pihak logistik untuk mendapatkan satu pemikiran bagaimana kerjasama dikembangkan untuk mendukung logistik ikan Indonesia. Satu hal yang menguntungkan dari kerjasama ini adalah waktu. Mereka bisa menghitung kira-kira kalau dikirim malam ini nanti naik kereta apa yang akan dibawa ya. Dengan kemudian di kota ini akan diambil jam berapa. Nah, ini adalah satu kerjasama yang baik. Di samping nanti juga ada distribusi dengan matra yang lain ya, dengan moda yang lain yang menjadi saling penguatan. Namun bahwa kereta api, terutama untuk logistik, ini bisa menjadi satu backbone-nya untuk distribusi ikan di Pulau Jawa ini. Komitmen kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT Kereta Api Indonesia Logistik dilaksanakan di Surabaya 12 Oktober 2022 lalu. Ya, alhamdulillah kan hampir 2 tahun terakhir ini kami melakukan kerjasama atau PKS dengan Kementerian Kelautan Perikanan dengan Pak Dirjen langsung. Nah, kebetulan dari hak aksi yang kita lakukan PKS ini turunannya kita harus bisa menjalankan. Alhamdulillah dengan support full dari KKP, dari Pak Dirjen, kita bisa melakukan kerjasama baik dengan UMKM ataupun pengusaha dari hasil budaya perikanan. Ya, seperti kita ketahui,
angkutan atau perikanan itu merupakan program strategis dari pemerintah juga. Karena seperti kita ketahui kebutuhan perikanan bagi masyarakat saat ini belum terpenuhi secara merata. Nah, kami dari salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis moda kereta api, kami melihat bahwa potensi ini menarik, bahwa perikanan itu bisa kami bantu support untuk program pemerintah tersebut, sehingga distribusi pasokan dari hasil perikanan dan budidaya tangkap bisa lebih merata ke seluruh masyarakat, khususnya di Jawa. Kerjasama tersebut sejalan dengan program sistem logistik ikan nasional yang bertujuan membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan produk perikanan hulu hilir yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Jadi di sistem logistik ikan nasional ini ada beberapa memang harus yang kita pikirkan, di mana sentra-sentra perikanan itu harus mendapatkan layanan terkait dengan distribusi hasil perikanannya, hasil tangkapannya. Nah, dari kondisi itu maka kapasitas yang didaratkan oleh para nelayan di sana harus dihitung, kemudian kapasitas penyimpanan yang ada dan kapasitas untuk fasilitas untuk mendistribusikan. Ketika kita bicara distribusi itu dengan kontainer, maka di situ ada fasilitas pelabuhannya sudah ada apa belum sih? Nah, kalau belum harus kita tambahkan dan semuanya. Nah, sekarang ada kebijakan yang perkembangan, karena kebijakannya adalah ini bermasalah bagaimana implementasi atau penerapan dari ekonomi biru. Maka kebijakan yang dicanangkan Pak Menteri adalah penangkapan ikan terukur. Nah, penangkapan terukur ini adalah bagaimana Indonesia dibagi dalam 6 zona. Ya, ikan nanti akan ditangkap di zona tersebut, didaratkan di zona tersebut, setelah diolah baru boleh ditransportasikan, didistribusikan di zona yang lain. Sebagai kota pesisir, Surabaya menyimpan potensi besar dalam hal pengiriman hasil perikanan. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pintu gerbang distribusi komoditas dari dan ke kawasan timur Indonesia. Stasiun Kalimas Surabaya juga menjadi titik nol distribusi hasil perikanan lautan dengan menggunakan moda kereta api. Untuk program peningkatan distribusi moda, khususnya kita menggunakan moda kereta api untuk hasil budaya perikanan, pertama kita bisa mengembangkan kapasitas sarana. Nah, saat ini sarana yang dimiliki oleh kereta api Indonesia, khususnya kereta api logistik sebagai anak usaha, kita baru menggunakan kontainer river yang terbatas. Nah, ini dari tahun ke tahun kita peningkatkan lagi, terus juga kami menambahkan lagi untuk kapasitas atau depo-depo yang memiliki cold storage maupun plug-in. Kenapa kami perlu untuk meningkatkan ini? Karena untuk seiring dengan peningkatan volume 1-2 tahun ke depan, harapan kami dengan peningkatan volume kami sudah imbangi dengan fasilitas yang kami memadai. Target kita di sini kami ingin mengembangkan komoditas, ya, artinya kapasitas angkut yang selama ini untuk 1 tahun ke depan, 1-2 tahun. Karena kita lihat ada peluang-peluang dari angkutan yang berbasis moda kereta api saat ini untuk hasil budaya tangkap dan perikanan itu belum optimal. Nah, ini peluangnya ada. Nah, target kami adanya pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Saat ini, kereta api logistik memiliki 3 jadwal pengiriman kereta api kontainer melalui stasiun Kalimas Surabaya. Masing-masing pemberangkatan memiliki 30 gerbong datar setara dengan 60 teus. Kalau untuk di KA ke kontainer yang ada di Kalimas ini, kita memiliki 3 rangkaian KA, yaitu KA Kalok 1, Kalok 2, Kalok Klari. Jadi kalau untuk KA Kalok 1 itu diberangkatkan jam 4.50 dengan tujuannya transit dulu di Semarang dan lanjut ke Sungai Lagoa. Sementara kalau Kalok 2 berangkatnya jam 00.40 itu langsung ke Sungai Lagoa atau Nyempriok. Sedangkan KA Klari berangkat jam 2 itu berangkat dari sini transit dulu di Semarang, nanti lanjut lagi ke Klari, ke Kerawang. Dan setiap rangkaian kereta itu memiliki kapasitas 30 gerbong datar atau setara dengan 60 teus atau 60 kontainer 20 feet.
Ya, jadi kita memiliki kelebihannya di sebelah situ. Tahun ini baru bertambah frekuensinya. Sebelumnya Kalok 1 berangkatnya 6 hari dalam seminggu menjadi tiap hari. Lanjutnya Klari dari 5 hari seminggu menjadi 6 hari dan sekarang menjadi tiap hari juga. Jadi memang kita menambahkan frekuensinya supaya kebutuhan customer terhadap pengiriman muatan tercukupkan gitu. Itu by demand dari customer, kita ikuti dengan penambahan frekuensi supaya tidak ada muatan yang tertinggal. Terdapat 4 layanan yang dapat dipilih konsumen untuk pengiriman komoditas melalui moda transportasi kereta api. Ya, kita ada 4 layanan yang kita buat ke customer ya. 4 layanan itu sebenarnya diatur saja, jadi ada station to station atau dari stasiun Kalimas ke stasiun Sungai Lagua, ada station to door dari Kalimas langsung ke gudang bongkarnya. Kita antarkan barangnya, ada juga door to station. Jadi customer datang ke sini langsung, tapi nanti di Jakarta kita antar ke gudang muatnya. Ada door to door, jadi dari mereka hanya punya barang. Kita yang ngambil dan mengantarkan barangnya sampai dengan bongkar. Oke, kalau untuk alur proses pemuatan, ini sebenarnya secara global hampir sama semuanya untuk kontainer ya. Di mana customer itu menghubungi customer service untuk menyampaikan mereka ada booking space, mereka ada niat untuk mengirimkan muatannya, di mana mereka menyampaikan jumlah kontainer yang dikirim, jenis kontainernya 20 atau 40, dan isinya apa, komoditinya apa, perkiraan beratnya satu kontainer seperti apa, dan nomor kontainer jika ada. Nanti dari tim customer service juga akan mengatur slot tempatnya. Dan apabila dari customer itu meminta untuk pengirimannya adalah door-to-door service, maka kita akan menghubungi tim kami yang di operasional menyediakan truk dan kontainernya dan diperiksa sesuai kebutuhan customer itu sampai pemuatan dan sampai lagi untuk bersiap di Kalimas ini untuk siap diangkat. Nah, pada saat mau diangkat ini sendiri ada bersama dengan Kalok, dengan KAI, bahkan dengan tim JO ini sendiri juga akan memeriksa kontainer ini terkait dengan pengunciannya, segelnya, jadi memastikan memang kontainer itu aman untuk diberangkatkan. Nah, pada saat itu sudah diberangkatkan pun juga otomatis by system akan menyampaikan informasi kepada stasiun tujuan dan kepada customernya bahwa muatannya telah diberangkatkan dari Kalimas. Nah, apabila memang ada muatan yang didoring, nanti di stasiun tujuan itu tetap lagi akan kebalikannya seperti di sini, di mana muatan akan diperiksa dulu oleh tim checkernya di sana, memastikan kontainernya sama seperti sebelum diberangkatkan, tidak ada perubahan, tidak ada damage dan sebagainya. Baru nanti dia akan apabila memang itu diminta dikirim langsung ke gudang bongkar, itu akan kita kirimkan sesuai alamat tujuannya. Distribusi menggunakan kereta api ini diharapkan bisa lebih mendukung sektor kelautan dan perikanan serta para pelaku usaha, mengingat hasil perikanan adalah komoditas yang mudah rusak. Oleh karena itu, kereta api logistik melengkapi infrastruktur pendukung untuk komoditas perikanan dengan menghadirkan gerbong berpendingin khusus. Sambil menunggu waktu angkut, kereta api logistik juga menyediakan fasilitas plugging container river. Saat ini, fasilitas tersebut terdapat di Depo Sarwajala, Surabaya. Plugging container river ini menjamin komoditas ikan yang akan diangkut tetap segar. Seperti kita ketahui bahwa hasil ikan ini harus bisa dinikmati masyarakat dengan yang fresh. Nah, kebetulan untuk barang yang fresh ini, ikan ini harus kita jaga kondisinya. Nah, distribusi merupakan salah satu rantai pasokan yang harus kita support. Makanya di sini kami harus bisa menyediakan kontainer river biar menjaga hasil budaya perikanan itu dengan suhu temperatur tertentu yang dipersyaratkan dari pengirim. Nah, juga kami di stasiun muat dan bongkar, fasilitas kami menyediakan juga plug-in. Nah, ini untuk di terminal-terminal, karena tidak semua jam kedatangan dari tracking yang dibawa oleh pengirim ini pada saat kereta tersedia. Jadi kami siapkan plug-in untuk kontainer yang sudah ada, dan kami juga menyediakan cold storage, artinya kadang-kadang dari hasil pertanian budidaya tangkap ini kan dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan UMKM. Nah, ini kami tampung dalam bentuk cold storage.
untuk menjaga komitmen juga dengan meningkatnya muatan refrigerasi, kita sediakan lagi satu set lagi layanan plugging di Sarwajala yang sebelumnya hanya 24, kita tambah lagi 24 plug lagi. Jadi untuk menjamin apabila muatan ini memang sedang peaknya, sedang tinggi-tingginya, masih bisa tercover dengan plugging yang ada di sana dulu sampai menunggu space yang tersedia. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya kan memang apabila space-nya tidak ada, ya terpaksa mereka harus menggunakan moda lainnya gitu ya. Dan ini juga berpengaruh karena komitmen kita dengan Go Green, jadi kita menggunakan angkutan lebih banyak menggunakan kereta dibandingkan muatan moda lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kereta api logistik juga mengajak para pelaku usaha di jasa logistik bersinergi dalam mendukung distribusi logistik perikanan. HSN Group menjadi salah satu perusahaan jasa pengiriman muatan menggunakan kontainer berpendingin yang sudah bekerja sama. Jadi memang awal dari berdirinya HSN Group ini kami fokus ke service river container atau river container logistik. Kami dengan produksi perikanan ini kami mendukung untuk bagaimana cold chain-nya atau logistik dari perikanan ini bisa lebih baik nantinya. Kami mencoba untuk mengirimkan semua produk perikanan itu melalui tidak terhenti atau tidak lepas dari cold chain-nya. Mulai dari penggunaan thermoking di darat, kemudian penggunaan tracking yang kontainer yang disiapkan dengan genset, kemudian sampai di atas kapal ada teknisi, kemudian sampai ada pengawal untuk di atas kapal, sampai kemudian di darat pun kita juga distribusikan atau kita masukkan lewat kereta api, itu juga ada plug-nya. Jadi ada plugging di kereta api, sampai kemudian sampai ke tempat cold station selanjutnya itu juga ada genset atau generator set untuk bisa memonitor bagaimana kontainer itu bisa nyala. Sehingga kalau bisa dikatakan service door to door kami itu mulai dari pintu ke pintu atau door to door itu semua akan teraliri oleh listrik atau nggak akan sampai lepas dari cold chain-nya. Selain menyediakan kontainer berpendingin, HSN Group juga telah melengkapi fasilitas cold storage yang dibangun di Surabaya. Cold storage bisa digunakan pelaku usaha untuk menyimpan komoditi perikanan sebelum dikirim. Ini adalah salah satu pengembangan bisnis kami juga, yaitu namanya Rukma Perdana Niaga. Kita handle untuk di cold storage. Tetap cold storage ini kami dedikasikan untuk bagaimana menambah distribusi perikanan itu bisa lebih baik. Ada beberapa customer yang mereka tidak mempunyai cold storage. Boleh, silakan fasilitas ini digunakan untuk sebagai tempat transit sebelum mereka mendelivery atau sebelum mereka menjual ke customer mereka, seperti itu. Sebaliknya juga saat mereka proses dari luar pulau, kemudian mau dikirim ke Jawa, tapi ternyata mungkin stok di Jawa masih belum bisa dijual dan sebagainya, boleh. Cold storage ini kami gunakan untuk mengakomodir kegiatan mereka. Jadi HSN ya, ini salah satu grup di Indonesia yang memiliki satu fokus usaha untuk mendistribusikan ikan di Indonesia ya. Ini perusahaan ini berkembang cukup pesat dan memang banyak sekali membantu bagaimana mendistribusi hasil perikanan. Dari titik-titik mereka sudah memiliki 53 titik yang dilayani, dan hari ini saya diundang untuk melihat cold storage yang baru dibangun, yang sekarang beroperasi, yang ada di Surabaya ini. Ini adalah salah satu gudang beku di mana hasil perikanan yang sudah mereka daratkan di Surabaya kemudian disimpan di sini untuk didistribusikan lebih lanjut. Ini adalah satu fasilitas yang mereka bangun dan menjadi satu upaya untuk memperkuat logistik perikanan. Selain perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk dikonsumsi, Indonesia juga memiliki potensi budidaya ikan hias yang tinggi. Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan capaian produksi perikanan Indonesia pada tahun 2024 sebesar 30,85 juta ton, meningkat dari tahun sebelumnya yakni 24,74 juta ton. Indonesia ada di peringkat 5 negara pengekspor ikan hias terbesar di dunia. Permintaan ikan hias pun terus meningkat dari tahun ke tahun.
Peluang ini disambut sejumlah UMKM untuk budidaya ikan hias dan melakukan penjualan bahkan hingga ekspor. Di Desa Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon, Blitar, Jawa Timur, terdapat sentra UMKM budidaya ikan hias. Ahmad Abdillah bersama kelompok Mina Muda Abadi mengembangkan usaha budidaya ikan koi. Kalau pembeli kita itu mungkin kebanyakan ke barat mas ya, ke Jawa Tengah sama Jawa Barat. Itu paling banyak. Kadang lokalan juga ada. Kalau saya itu lebih fokus ke Kohaku, Sanke sama Soa. 3 ekor ini. Yang 2 itu mungkin Susui sama Kojaku. Jadi yang paling banyak permintaan itu 3 jenis di awal ini, Kohaku, Sanke sama Soa. Kalau Susui mungkin permintaan itu kita keluarin waktu besar. Permintaan banyak itu mungkin size 30 ke atas itu banyak permintaan. Kalau Kojaku juga ada, itu permintaannya juga sama Susui. Tapi kalau dari size kecil sampai size besar itu yang paling banyak permintaan ya Kohaku, Sanke sama Soa, itu yang jenis 3 di awal. Pada tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan membantu UMKM asal Blitar melakukan ekspor perdana sebanyak 80 ekor ikan hias jenis koi ke Malaysia. Kawasan budidaya ikan hias koi yang ada di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dapat dijadikan contoh untuk pengembangan budidaya ikan hias, khususnya ikan koi yang mengutamakan kualitas. Permintaan yang tinggi terhadap ikan hias jenis koi ini juga diiringi kebutuhan sistem distribusi ke pembeli. UMKM di Blitar pun banyak yang menggunakan fasilitas kereta api logistik untuk mengirimkan pesanan. Kalau saya itu paling sering itu naik kereta mas, via Kalop. Paling sering itu mas, kalau ke barat. Ya satu itu permintaan konsumen mas. Yang kedua juga fasilitas kalau itu lebih. Maksudnya kalau nanti ada kebocoran kantong ikan, itu bisa diganti ke stasiun terdekat mas. Ke Kalop yang ada di stasiun terdekat. Terkait distribusi, Kementerian Kelautan Perikanan dan Kereta Api Logistik juga memfasilitasi layanan pengiriman untuk para pelaku usaha di bidang ikan hias. Ini sebenarnya satu pemikiran ketika itu satu gerbong satu kontainer. Ini kan sedang diupayakan pemikiran bagaimana bisa melayani produk UMKM yang selama ini kan UMKM tidak akan menyewa satu kontainer, ya kan? Dia kan menyewa ruang kecil-kecil ya, yang khusus yang berpendingin ya, ya. Nah ini yang sedang diupayakan bagaimana memfasilitasi hal tersebut. Kalau untuk ikan hias tadi sudah menggunakan gerbong yang sudah ada, sudah memenuhi karena dia dalam bentuk yang sudah ada oksigen tentangnya. Tapi kalau untuk produk olahan yang sifatnya harus berpendingin, nah itu adalah chamber-chamber atau ruang-ruang yang disediakan untuk UMKM berapa. Selama ini juga berjalan, tapi ketika itu lebih spesifik lagi, itu akan menjadikan satu kesempatan dari UMKM untuk memanfaatkan fasilitas Kalop ini. Pasalnya, ruang lingkup kereta api logistik tidak hanya pada distribusi produk hasil perikanan tangkap, tapi juga melayani pengiriman produk ikan hias air tawar. Jaminan yang diberikan pun sama, hasil komoditas bisa dipastikan dapat tiba tepat waktu dan mutunya terjaga. Distribusi komoditas perikanan melalui kereta api ini merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan. Tidak hanya mengantarkan ikan segar dengan lebih cepat, tetapi juga membantu menjaga kualitasnya. Suhu terjaga dan waktu tempuh yang lebih singkat meminimalisir kerusakan pada hasil laut, sehingga kesegarannya terjaga hingga ke tangan konsumen. Dengan kolaborasi dan sinergi yang sudah terjalin antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kereta api logistik menjadi salah satu langkah untuk mempersiapkan Indonesia menjadi pemain utama dalam industri perikanan global dan memastikan akses terhadap protein berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerjasama ini turut mendukung program sistem logistik ikan nasional yang bertujuan membangun dan mengembangkan sistem manajemen rantai pasokan produk perikanan hulu hilir yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Distribusi perikanan yang lancar dan efisien merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dampak yang ternyata itu bahwa distribusi ikan semakin lancar, ya. Itu sangat memperkuat. Ya. Selain kereta, ada jaringan untuk
dengan kendaraan mobil berpendingin, truk berpendingin dan semuanya. Tapi karena ini adalah muatannya cukup masih banyak ya, sebenarnya menjadi faktor pemicu untuk penguatan distribusinya. Ya, dampaknya pertama kami mengharapkan otomatis peningkatan profitabilitas dari pengusaha sendiri. Karena tadi kalau lebih efisien, pasti otomatis profitabilitasnya meningkat. Terus yang kedua yang kami harapkan edukasi dari masyarakat sendiri sehingga lapangan pekerjaan bertambah juga. Bagi kami juga, bagi pengusaha ada, mitra lain juga ada. Terus yang ketiga, kesadaran kepada masyarakat akan mengkonsumsi perikanan sebagai kami rantai pasok, menjaga kualitas tadi sehingga hasil yang diterima masyarakat pun istilahnya sebagai konsumer akhir, kualitas dari hasil perikanan ini tetap terjaga.